Selain sidang perdana terkait gugatan ijazah, sidang perdana gugatan pemirsa berikutnya dilakukan juga tentang mobil SMK. Tergugatnya sama, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Digelar di Pengadilan Negeri Solo hari ini juga pemirsa. Sidang yang berjalan kemudian ditunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Sidang gugatan Wan Prestasi atas mobil nasional SMK digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Kamis siang. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, yakni Ma'ruf Amin selaku pihak tergugat 2. Nah, karena hari ini pihak tergugat semua itu belum lengkap. Tergugat 2 belum hadir, sudah dipanggil salah patut, sehingga sesuai hukum acara harus ditunda untuk memanggil kembali pihak tergugat 9. Sebagai pihak penggugat, Aufa Lukmanarea, warga Ngoresan Cebres, Kecamatan Cebres, Surakarta, Jawa Tengah, menuntut ganti rugi Wan Prestasi sebesar 300 juta rupiah. Selain Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihak tergugat lainnya adalah pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat menyebut tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal sehingga dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi. Sementara itu dalam pernyataan beberapa waktu lalu, Joko Widodo mengaku siap menghadapi gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Solo. Nanti ditanyakan juga ke pengacara karena kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, ini bukan kasus sebetulnya. Ya tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum. Semuanya sama di mata hukum. Ada gugatannya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak? Ya, seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti, saya belum konsultasi dengan pengacara. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo digugat warga Solo terkait produksi mobil SMK yang hingga kini tidak terwujud. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan sementara itu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo pemirsa dilaporkan ke Bareskrim Polri atas beberapa kali mereka menyampaikan tentang ijazah yang diklaim palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Perhimpunan Advokat Peradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Peradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifazia Tiasuma, dan ahli digital forensik Risman Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada 3 orang. 3. Bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukumnya. Emang? Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak? Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 13 DPR RI mendesak Barreskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Barreskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sementara itu, pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Mardi Kusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Sirkus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus membuat narasi negatif.
Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya ke mereka ya. Kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya. Bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan sadar nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya kita siap aja. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI mengundang pemain dan pemilik Oriental Sirkus Indonesia untuk menggali dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM. Hasilnya pemain dan pemilik sirkus diajak duduk bersama menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Komisi 3 DPR RI mengundang mantan pemain dan pemilik Oriental Sirkus Indonesia yang biasa tampil di Taman Safari Indonesia dalam rapat dengar pendapat Senin siang. DPR menggali dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap mantan pemain. DPR meminta pihak OCI dan korban duduk bersama menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Jika tidak menemui titik terang, maka DPR akan membantu mengurus kasus ini ke penegak hukum. Ini kan kasus perkara sudah 35 tahun. Kalau ngomong dalam aturan penegakan hukum, ini udah kadaluarsa. Nggak bisa ini barang. Cuman karena kan si pelapor mengharapkan ada keadilan. Baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasin. Begitu. Sementara itu, kuasa hukum korban mendesak pelaku eksploitasi segera diproses hukum. Apalagi sudah ada laporan ke Komnas HAM pada tahun 1997 silam. Tetapi makanya tadi kami ingin kepastian, apa jaminan kalau 1 minggu ternyata tidak ada itikat baik. Toh rekomendasi Komnas HAM tahun 97 yang katanya sudah dijalankan. Tanya, ini yang melapor, mana Vivi yang lapor ini. Ini yang melapor ke Komnas HAM, ini yang disetom vaginanya itu. 1 rupiah pun
Nggak ada itu kompensasi. Itikat baik apa gitu. Ini sudah 28 tahun. Makanya kalau memang Dada punya itikat baik, ayo. Selama ini pelanggaran HAM itu susah diadili. Kenapa? Karena pelakunya itu rata-rata instrumen negara. Tapi ini pelakunya adalah swasta. Main terapis. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan sejumlah mantan pemain sirkus saat bertemu Wakil Menteri HAM Mugianto. Mereka mengaku kerap dianiaya, diberi kotoran hewan, dan tidak diobati saat mengalami kecelakaan kerja. Bahkan para pemain sirkus anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka selama bertahun-tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Fahri juga telah ditahan usai berstatus sebagai tersangka, pemirsa. Ya, seperti inilah. Dengan menggunakan baju tahanan kasus narkoba, aktor Fahri Albar dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar siang tadi. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Benyahdi mengungkap, dari hasil tes urin Fahri Albar positif konsumsi beberapa jenis narkoba. Fahri juga disebut menggunakan narkotika untuk kebutuhan pribadi dan menenangkan pikirannya. Kemudian tim berjalan menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram. 1 paket plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,11 gram. 2 linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 gram. 1 buah botol kaca berisikan narkotika jenis kokain dengan berat bruto 3,96 gram. 27 butir pil alprazolam 1 mg, 4 buah cangklong kaca bekas pakai, 2 potong plastik, 1 buah botol bom plastik dengan tutup botol sudah dimodifikasi, 1 buah sendok besi kecil, 4 buah korek api modifikasi, 1 buah tas warna biru, 1 unit handphone berwarna hitam. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 111 ayat 1, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1, ancaman pidananya penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pasal 62, pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian hari ini saudara Eva sudah dilakukan penahanan untuk Satres Narkoba sedang melengkapi berkas perkaranya dan akan kami limpahkan berkas perkara ke
jasa. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani. Sebelumnya, aktor Fahri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, Fahri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Aktor Fahri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fahri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fahri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Salah satunya Nanti jenis narkotika pada saat itu bukan Pak? jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fahri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, Ayus melaporkan. Saat menangkap selebritas Fahri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fahri dan hasilnya pemirsa, polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fahri Albar. Ya, kita saksikan inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan petugas di rumah Fahri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Seperti yang kita saksikan, petugas menggeledah kamar disaksikan langsung oleh Fahrinya sendiri. Fahri menunjukkan tempat menyimpan, dia dengan sadar menunjukkan tempat menyimpan sejumlah narkoba di bawah kasurnya. Petugas akhirnya menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan Fahri pun langsung diamankan. Sementara itu, pasca penemuan uang 5,5 miliar rupiah terkait kasus suap vonis lepas minyak mentah pemirsa, rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom sepi aktivitas. Tidak ada lagi garis polisi yang terpasang di rumah tersebut. Suasana rumah kerabat dari Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus suap vonis lepas minyak goreng mentah Kejaksaan Agung. Rumah tampak sepi, tak ada garis polisi ataupun penyegelan yang dilakukan oleh petugas. Saya situ Pak, waktu pulang geledah malah nggak tahu. Tahunnya sudah dihitung, mau dibuka dihitung loh, baru tahu di barangnya kira terus seluruh situ lah baru dibuka. Itu kan menyaksikan saya di belakang. Oh, menyaksikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD
ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya, nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya, bisa. Dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dampak dari kasus dugaan pelanggaran etik ex-direktur pemberitaan Jack TV, Tian Bahar, Kejaksaan Agung mendatangi gedung Dewan Pers pada Kamis siang. Pihak Dewan Pers sendiri menyerahkan 10 bundel dokumen kepada petugas demi keberlangsungan penyelidikan. Kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat mantan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar mulai mendapatkan titik terang. Atas permintaan Dewan Pers, pihak Kejaksaan Agung mendatangi kantor Dewan Pers menerima sejumlah dokumen. Saya mau sampaikan begini supaya ada penegasan, ya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik, ya, terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal, ya, itu perbuatan personal, ya, bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media. Tapi kalau totalnya bisa disebut sih Pak, kayak total dokumen atau total ada beberapa bundel, ya. Mungkin ada 10 bundel. Beri kami waktu untuk melihat terlebih dahulu karena kami yakin pihak Kejaksaan Agung kalau memang ini terkait karya jurnalistik dan hak dan kewajiban bagi para pihak yang nanti kami lihat memerlukan tindak lanjutnya, pihak Kejaksaan Agung pasti tidak keberatan. Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan, ya, misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab. Dan saya kira pihak Kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu. Sebelumnya dalam perkara ini diduga Tian menerima uang sebesar hampir 500 juta rupiah dari 2 advokat, yaitu Marcella Santoro dan Junaidi Saibi. Penerimaan uang ini diduga untuk membuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung. Sementara itu karena background Tian sebagai jurnalis, diduga Tian telah melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Warga menyerbu kantor Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan prasarana umum PPSU. Membludaknya pelamar kerja sebagai pasukan Orange lantaran batas pendidikan minimal SD dengan gaji 5,3 juta sesuai UMP Jakarta. Ratusan warga ini antri berdesakan berjam-jam sejak pagi di Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. Membludaknya pelamar terjadi setelah Pemprov kembali membuka lowongan kerja dengan batas pendidikan minimal SD. Proses rekrutmen dibuka 2 tahap. Tahap pertama untuk 1.100 orang, sementara 506 lowongan akan dibuka pada awal tahun depan. Mengantisipasi kepadatan pelamar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pendaftaran bisa dilakukan di kelurahan dan kecamatan serta secara online. Rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur.
Lalu apa saja syarat untuk mendaftar sebagai PPSU? Di antaranya pendidikan minimal SD, diprioritaskan memiliki KTP DKI Jakarta, usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun, serta bisa membaca dan menulis. Untuk gaji PPSU merujuk Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 6 tahun 2016 menyesuaikan upah minimum Provinsi UMP Jakarta sekitar 5,3 juta per bulan serta mendapat tunjangan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan hingga THR. Selain PPSU, Pemprov juga membuka lowongan untuk 1.000 orang petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pemirsa, mendesak sebuah perusahaan tour and travel di Pekanbaru, Provinsi Riau mengembalikan ijazah mantan karyawannya yang masih ditahan. Ya, seperti inilah situasinya, pemirsa. Permintaan yang disampaikan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan tour and travel di Jalan Tengku Umar, Pekanbaru. Perusahaan tersebut diduga menahan 12 ijazah mantan karyawannya. Ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja marah lantaran perusahaan tersebut tidak kooperatif saat didesak untuk mengembalikan ijazah karyawan yang ditahannya. Alasan perusahaan menahan ijazah adalah sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang. Namun hingga 12 orang tersebut berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dikunci pintunya. Dia ada di atas. Ada di atas, dikunci pintunya. Ini kan konyol nih, sama nih kayak yang di Surabaya. Entah apa maksudnya menahan ijazah gitu loh. Padahal hal yang sederhana ngapain dipersulit sih? Orang kita bukan neros itu ada Pak Polisi, anggota Dewan, ada Pak Wakil Bupati, Wakil Menteri. Kan kita tidak sedang minta duit mereka, tidak. Kita hanya minta dokumentasi pribadi orang yang ditahan terkait ijazah dipulangkan, udah itu doang. Ini udah berkali-kali kita nggak ngerti. Gitu. Terima kasih kawan-kawan ya. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemirsa, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawannya di kawasan Pergudangan Margomulyo, Surabaya. Noel kesal dengan pemilik perusahaan yang dinilai selalu berkelit dan tidak kooperatif. Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji mendatangi UD Sentosa Sil Surabaya Kamis sore. Perusahaan milik Janhwa Diana ini diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan namanya ijazah. Ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi. Kasus ini terkuak berkat video viral Armuji atau Cak Ji di media sosial. Ia membantu mengembalikan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji adalah seorang penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, sebanyak 1.967 orang calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah mengatakan pengunduran diri ini merupakan hasil dari langkah optimalisasi. Adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong.
Zudan mengungkapkan misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ada peserta CPNS tidak lulus pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen sosiologi dan yang melamar malah tidak ada. Zudan menjelaskan orang dengan nilai terbaik secara sistem ditawarkan mengisi formasi tersebut, namun menurutnya dari penyesuaian formasi yang ditawarkan, tidak semua peserta CPNS mau untuk mengisi posisi kosong itu. Dari total 16.167 yang lolos, sebanyak 1.967 CPNS menolak dan akhirnya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diduga menunggak pajak kendaraan mobil mewah miliknya sendiri nilainya hingga 42 juta rupiah. Namun Deddy Mulyadi membantah menunggak pajak kendaraan dan berdalih sedang menunggu proses mutasi dokumen. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan. Namun, sorotan yang menuju ke Deddy kali ini bukan prestasi, melainkan kontroversi. Di tengah kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, Deddy Mulyadi justru kedapatan belum membayar pajak mobil miliknya sendiri. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu dikabarkan menunggak pajak mobil mewah Lexus LX 600 dengan biaya 42 juta rupiah. Deddy berdalih, pembayaran pajak mobil berplat Jakarta miliknya sudah dilakukan. Namun, anggapan penunggakan muncul lantaran proses mutasi dokumen kendaraan masih berjalan. Deddy mengklaim bahwa dirinya sudah membayar lunas pajak beserta biaya mutasi sebesar 70 juta rupiah. Jadi ceritanya begini, mobil itu kan atas nama orang lain, ya kan, yang domisilinya di Jakarta. Kemudian saya itu selalu punya komitmen bahwa harus nomornya harus nomor Jawa Barat. Makanya saya tanya, kalau dipindahin nomor Jawa Barat bisa enggak? Bisa Pak, harus prosesnya mutasi kan. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya. Dan itu sudah saya bayar. Mantan Bupati Purwakarta ini juga menegaskan, jika dirinya tidak menggunakan jabatan gubernur untuk mempercepat proses mutasi kendaraan miliknya. Menurutnya, proses mutasi dokumen akan rampung dalam beberapa pekan ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Sejauh ini
ngobrol apa aja kayaknya guyon-guyon seru. Pak, lihat sini Pak. Rame Pak. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pradi Bersatu melaporkan mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond Sianipar ke Barreskrim Polri sore tadi, di mana mereka dilaporkan usai dituduh membuat gaduh karena menilai ijazah Jokowi palsu. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Siapa aja Pak yang dilaporkan? Bocorannya. Oknumnya inisial aja ya. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada 3. Ada 3 orang. 3. Bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik. Ya, buntut diduga membuat gaduh soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond Sianipar dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Pradi Bersatu yang membentuk tim advokat public defender untuk memproses hukum ini. Kita akan ulas bersama pemirsa bersama dengan narasumber istimewa saya malam hari ini, pakar telematika yang juga sebagai pihak terlapor Mas Roy Suryo, serta Sekjen Pradi yang juga sebagai pihak pelapor Adi Darmawan. Saya sapa keduanya. Assalamualaikum, selamat malam abang-abangku, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Kang Ade, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Indo Prime. Bang Roy Suryo, tadi sih disebut RS ya. Roy Suryo ada di sini ya. Maksudnya setelah Bang Roy Suryo hadir di program Rakyat Bersuara dan menampilkan begitu gamblang, membuat banyak orang yang kaget begitu ya dengan begitu beraninya. Konsekuensi yang terjadi untuk pelaporan yang terjadi hari ini, apakah itu juga sudah disadari Bang Roy Suryo? Sangat disadari ya, karena yang namanya entes insya Allah bukan oknum ya gitu. Itu adalah berani bertapar dan kemudian berani mengucapkan semua statementnya. Insya Allah yang saya paparkan di iNews ya semalam, grup juga dengan Sindo gitu dan di satu yang spektakuler namanya Indonesia Lawyers Club ya itu dengan fakta dan dengan jujur. Jadi di sini sebenarnya adalah kami ya, saya, Tifa dan juga Doresma ini harus buka masyarakat, buka mata masyarakat, kita berani berkata jujur, berani berkata benar, dan kemudian menutupi ada sesuatu yang tidak benar. Kalaupun ternyata ada dengan hukum, saya bukan orang hukum,
terserah saja pandangan hukum. Tapi tentu semua itu adalah harus tahapan atau proses yang nantinya akan terjadi. Jadi silakan saja kalau itu dikonsultasikan kepada tim. Ini laporan kedua yang dalam catatan saya sudah dilakukan kemarin. Itu ada lawan namanya relawan yang itu melaporkan 4 orang, termasuk Pak Rizal Wadila, sekarang 3 orang, bagus gitu ya, nggak apa, silahkan saja. Bahkan kalau perlu silakan berani sebutkan pasalnya dong gitu. Kalau kemarin kan 160 ya, apanya di KUHP yaitu pasal penghasutan ya, itu juga kira juga lagi. Nanti pencemaran nama baik bagus lagi ya. Pencemaran nama baik orangnya sendiri yang dirugikan itu Jokowi, itu harus sadar dia bukan siapa-siapa kok gitu. Dia hanya bekas presiden ya gitu. Jadi dia harus sadar dia warga negara biasa. Equality before the law itu harus diutamakan. Itu. Bang Roy Suryo, kalau teknis dan juga kejanggalan-kejanggalan ijazah mungkin nanti akan menarik kita bahas juga dan juga sudah Anda paparkan di program Rakyat Bersuara ya Bang Roy. Tapi gini, di media sosial ini netizen ada sejumlah yang mempertanyakan hal ini. Apakah polemik ijazah Pak Jokowi ini masih relevan dipersoalkan sekarang? Apalagi saat ini beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden dan 2 periodenya sudah lewat, Bang Roy Suryo. Kita jauh secara politik sangat relevan. Kita tidak boleh membiarkan seorang yang selalu atau masalah yang gelap. Sekarang pun kan juga sedang terjadi pada satu yang lain ya. Misalnya Pak Harto, sekarang sedang dipersalahkan almarhum Toh ya. Beliau layak tentang jasa tidak. Karena ada juga mengatakan, oh itu tidak layak dari Kontras. Saya juga tahu gitu, Pak masa lalunya begini-begini. Ya tapi tetap harus diperhitungkan gitu loh. Masa lalu dengan penghargaan sama Jokowi ini. Ya gitu, tidak bisa kemudian dihilangkan aja masa lalu, apalagi ya dia ya saat ini masih ada yang menjabat ya, dan itu menjadi orang nomor 2 di Indonesia dengan track record yang sama. Saya bisa pahami sama juga sedang yang diteliti ijazah SMA-nya, S1-nya, S2-nya, wah lebih kacau dari ya apa yang dipaparkan semalam gitu. Tapi itu artinya, makanya nggak apa-apa, tetap harus dipersoalkan. Dan yang kata Uci Mansur, kejujuran kita. Itu menarik. Saya beralih ke Bang Ade kalau gitu. Bang Ade, Bang Roy Suryo sudah menjabarkan begitu banyak kejanggalan, dugaan kejanggalan ijazah tersebut. Apakah perlu untuk menjelaskan, membantah kejanggalan tersebut, atau justru ini membuat kegaduhan sehingga itu yang dilaporkan, tidak perlu untuk dibahas tentang asli atau tidaknya ijazah, Bang Ade? Ya, benar kali. Jadi gini, bahwa kemudian Bang Roy menyatakan bahwa ijazah itu cetakannya lah, kemudian dia punya perinan, foto, itu kan perlu identifikasi yang mendalam. Artinya tentu ada kewenangan dari satu lembaga yang dilegitimasi oleh pemerintah Indonesia, negara kita ini, untuk betul-betul menyikapi itu, melihat itu dan diperiksa betul gitu loh. Nah, yang membuat kami merasa kurang nyaman adalah kemudian bahwa di era demokrasi saat ini ya, semua bisa berbicara dengan gamblang. Bahkan bisa langsung menuding seseorang, menjustifikasi tanpa proses peradilan. Nah, pembelajaran juga bagi kita semua. Kenapa Bradi Bersatu membentuk advokat public defender ini untuk meyakinkan publik bahwa tidak hanya seorang Bang Roy Suryo atau Mas Roy Suryo saja yang bisa berbicara gamblang, namun kemudian mengkebiri demokrasi hukum di Republik. Artinya gini, kita kan berbicara kebebasan berekspresi, bisa sah-sah saja, tetapi jangan sampai kebablasan dan mengkebiri demokrasi hukum itu sendiri. Dalam artian tidak berfungsi lagi itu demokrasi hukum. Yang seperti apa sih demokrasi hukum? Nah, demokrasi hukum adalah penegakan supremasi hukum. Tentu Bang Roy harusnya memproses itu dulu dong. Tunggu proses itu. Baru kalau dinyatakan bahwa itu adalah palsu, nah semua tentu harus menerima semua pihak. Tapi ini kan belum. Sudah timbul kegaduhan. Yang pertama kegaduhan yang terjadi di Solo. Bang Ade, izin Bang Ade.
Tadi kan saya nanya pertanyaan netizen ke Bang Roy, sekarang mungkin ke Bang Ade. Netizen juga menggelitik saya dan mohon diedukasi ini jawaban yang tepat kepada netizen yang mempertanyakan apa sulitnya sih bagi Pak Jokowi supaya tak berlarut-larut tunjukin aja ijazahnya ini secara terbuka. Oke, betul sekali. Kita sepakat, apa sih susahnya? Betul. Bahkan tadi malam saya sempat bertemu Bang Roy juga, bahwa tadi malam pun sopirnya Pak Panda pun itu kan bisa mengambil, ya tidak ada susahnya. Betul sekali, tidak ada yang susah di situ. Cuma satu hal aja, bahwa itu dikembalikan pada haknya seorang pemegang ijazah tersebut. Nah sekarang siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin ketika ijazah seorang Jokowi, ya mantan presiden ke-7 ini dipublikasi, diperlihatkan ke umum, terus kemudian ini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya misalkan digunakan oleh pihak-pihak tertentu, ya pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal-hal yang secara melawan hukum. Nah, ini kan persoalan. Sehingga itu masuk ranah pribadi dan keinginan, itu hak. Nah, kalau nggak tahu deh, Mas Suryo mungkin mau saja kalau menunjukkan semua wartawan bahkan. Oh iyalah, jujur kita berani. Nah, tapi kalau mungkin Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, yang sekarang notabene adalah masyarakat biasa, itu haknya dia lah, ya kan? Haknya beliau, dia mau tunjukin atau tidak, tapi menurut saya bahwa itu dikembalikan kepada pemilik ijazah tersebut. Yang menimbulkan polemik ini bukan mau menunjukkan atau tidak menunjukkan, tetapi bagaimana Mas Roy sudah mentendensikan di situ itu palsu, gitu loh. Itu persoalannya. Itu persoalannya, Mas. Bang Roy Suryo, gitu loh. Jadi, tanggapi Bang. Ya. Silakan Bang, tanggapi Bang Roy Suryo. Ya, nggak apa-apa. Kita hormati pandangan teman-teman Paradi 1, terutama Bang Adi sini, ya. Tapi itulah hak juga. Hak juga kami para peneliti, hak juga kami para saintis yang ingin mengungkapkan dengan jujur, mengungkapkan dengan benar, berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada demi terciptanya martabat dari Universitas Gadjah Mada sendiri. Jadi artinya sampai kemudian bahwa kelak kemudian hari itu akan terungkap dan pasti itu akan terungkap lah gitu. Kenapa? Namanya teknologi itu terus berkembang. Silakan saja Mas. Artinya bisa gitu. Berikan lembaga. Ya lembaga yang berwenang. Monggo silakan. Nggak apa-apa. Kalau melaporkan, Bang Ade, kami sudah melaporkan sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu tim pembela ulama dan aktivis itu sudah melaporkan. Dan kalau misalnya semua itu diproses dengan benar sampai dengan ada 15 laporan, termasuk barang-barang bukti yang kemudian disampaikan juga oleh Dr. Rismond, yang disampaikan juga Dr. Tifa, sampaikan oleh saya, itu sudah masuk berkas. Dan kalau semuanya, sekali lagi, Indonesia itu berjalan bagus, tajam juga ke atas, tajam ke bawah, ya, equality below tadi, harusnya laporan DTKUA dulu yang sama-sama di Barreskrim diproses. Dan diproses, itu kemudian ada ahli-ahli yang dihadirkan, tapi siap, ya, kemudian dipersandingkan dengan ahli itu dan dengan barang bukti yang sama. Nah, kalau ternyata misalnya Jokowi mengeluarkan ini loh ijazah, ternyata ijazah yang dikeluarkan itu berbeda malah dengan yang nama ini dipublikasikan oleh kader partai sebar ijazah itu atau partai lain itu. Nah, ini jadi masalah. Jadi yang menyebarkan hoax tentang ijazah yang tidak benar itu siapa? Tapi nggak apa-apa lah, silakan saja, ya itu kami siap kok. Gitu. Artinya kan ada konsekuensi yang ada, UGM juga dengan konsekuensinya, gitu. Jokowi juga dengan konsekuensinya lah. Gitu. Kalau dikatakan sebenarnya mudah, ya tadi malam ada lah di ILC itu ya. Kemudian lihat dana baba itu bisa dengan contoh diambilkan deh, ijazah saya dengan cepat, sopirnya bisa ngambil. Ini sopir bisa ngambil, masa presiden nggak ngambil? Gitu loh, kan lucu gitu loh. Tapi oke lah, sekali inilah jawaban teknologi dan teknologi itu pasti akan menemukan jalannya. Baik, kita dengarkan Bang Ade, gimana Bang? Ya, berikan pantahan sebentar sama silakan Bang Ade. Roy, tidak ada niatan Pak Jokowi ya untuk tidak menunjukkan ijazahnya loh, ya. Karena kenapa? Dari 3 perwakilan yang kemarin datang ke
Solo. Rumahnya di Sumber, Solo. Nah, itu kan diperlihatkan, Pak. Iya kan, diperlihatkan. Enggak, ketika teman-teman itu diperlihatkan, beliau itu media itu kan diperlihatkan, Pak. Diperlihatkan media itu cuma tidak boleh difoto, Pak. Media dia diperlihatkan, iya. Iya, dengan perwakilan dari sebentar, Pak Roy menyampaikan bahwa tidak ingin menunjukkan, ya, tidak ingin menunjukkan. Itu ditunjukkan kok, kan itu hak, Pak. Itu hak daripada. Enggak, ini Bang update nih, ini ya. Udah ketika teman TPUA, tadi ada hadir Ari Fadila, ada Hairil Lubis, kemudian dengan itu sampai kan. Jokowi itu saya tidak mau memperlihatkan hanya nanti di depan pengadilan. Ternyata ya beliau saja tidak berkata sama. Saya tidak mengatakan tidak atau bohong atau tidak ya. Dia berkata sama untuk 11 orang. Minggu 11 orang itu seperti dia ya. Kalau wartawan suruh memastikan misalnya itu kembali Mas Roy, itu kembali kepada keinginan Pak Jokowi itu sendiri dong. Itu haknya. Kembali lagi, kita harus menghargai hak seseorang untuk lebih privasi, Pak Roy. Bang Roy, kalau saya ini, kalau saya juga bilang, Pak Roy, tolong ditunjukkan dulu sesuatu hal yang bersifat privat dan Bang Roy tidak mau. Apakah saya juga harus mengumumkan kepada bahwa ada undang-undangnya itu, Bang Ade. Itu ada undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan ijazah maupun tidak termasuk yang dikecualikan di pasal 17, nggak masuk itu. Di pemegang ijazah itu ranahnya Bang Roy bersifat dia mau menunjukkan atau tidak, Bang Roy. Kan gitu kan? Ya, nggak apa-apa lah. Nanti saya tunggu ya. Bukti seseorang Peradi Bersatu untuk kami ini bukan fitnah. Ya, itu fitnahnya di mana? Ya. Baik. Kemudian itu nanti kan harus ada alat buktinya, minimal 2 alat bukti, ya gitu. Kemudian itu nanti disajikan. Kalau ternyata fitnahnya itu tidak bisa disajikan ijazah yang benar, ya, tidak bisa disajikan skripsi yang benar, ya, kami adalah skripsi dan ijazahnya itu tidak benar, ya udah. Nanti biar masyarakat yang kemudian menilai lah. Apa sekali lagi, ini demi anak bangsa kok, demi kejujuran, demi moral sekali lagi. Ini moral bangsa Indonesia sangat dipertaruhkan dengan skripsi dan juga ijazah yang tidak hari ini. Baik, menarik. Bang Ade, Bang Roy Suryo, giliran saya dong Bang, nanya nih Bang. Saya ke Bang Roy Suryo nih, Bang Roy Suryo. Saya mewakili netizen aja ini, pertanyaan yang menarik nih. Bang Roy Suryo kan sekarang bertanya tentang ijazah Pak Jokowi yang juga Presiden ke-7 RI kan. Apakah nanti ijazah presiden sebelumnya, ini dari netizen nih, menarik ini. Seperti Pak SBY di ITS, kemudian Ibu Mega pernah di Unpad dan di UI, kemudian Pak Gus Dur di Al-Azhar di Kairo, Pak Habibie ITB, Pak Soeharto ini di Kenil. Nah ini apakah ijazah-ijazah presiden sebelumnya juga akan diperiksa oleh Bang Suryo? Gini, ya ini ada saya jawab dulu. Jangankan ijazah-ijazah kayak Pak SBY yang beliau di IP doktornya, kemudian Ibu Mega mengaku pernah masuk perguruan tinggi tapi beliau jujur hanya menggunakan ijazah SMA-nya saja. Loh, itu sangat kita apresiasi. Itu kejujuran banget ya. Malah proklamator kita, wakil presiden itu bukan hanya orang Indonesia yang bangga. Ya, Erasmus University ya, yang itu di Rotterdam di Belanda, memajang ijazahnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, jadinya beliau pun sangat dihormati dan bahkan universitas di sana tuh bangga. Pak Harto mengaku sekolah di Kenil setara dengan sekolah rakyat atau SR waktu itu. Bagus, jujur saja. Kalau memang nggak lulus ya kan nggak lulus. Kalau pernah punya ijazah tapi kan ya katakanlah kemudian membuat ijazah. Kita tidak mempermasalahkan apakah dia kuliah Jokowi itu ya pernah ada di UGM atau yang penting apa? Ijazahnya itu tidak benar seperti yang tadi dikatakan Bang Resmon di udaranya TV ini ya. Tadi kan Bang Resmon live juga di iNews TV gitu ya, Mas Yudi. Ya, dia mengatakan hurufnya Times News Roman itu tidak tepat pada tahunnya. Saya teknologi sekali lagi dan ini kami lihat dengan error level assist, dengan face recognition, dengan comparison yang disebut jasa dari yang Jokowi
tidak sesuai kebenaran. Itu saja. Jadi pun kuliah statement temannya, oke saja, sah-sah saja. Tapi meskipun yang ada di Universitas Gadjah Mada, kami itu pegang materinya, materi fisiknya, itu kami sudah pegang loh. Kami sudah pegang dan sudah kita itu sangat-sangat jelas semacam yang saya tunjukkan pada siaran iNews 2 minggu yang lalu. Jadi clear banget sebenarnya. Itu baik. Baik, menarik Bang Ade, Bang Roy Suryo. Kita lihat juga, karena ini rekan-rekan dan juga pemirsa, kita punya foto yang diduga merupakan ijazah Pak Jokowi dan kami ingin mengklarifikasi kepada Bang Ade dan Bang Roy Suryo. Berikut ini. Ya, ini adalah foto ijazahnya ya, Bang Roy Suryo. Bisakah dilihat di situ Bang Roy Suryo dan Bang Ade? Ya, baik. Kan, Bambang Prastowo asasnya ijazah yang disebut ijazah Jokowi. Clear banget kok. Gitu. Kita tidak hanya melihat sepintas ya, tapi sudah diuji keduanya dengan Ella, diuji dengan supervisor. Ijazah yang di atas itu sangat meragukan dan ijazah yang bawah itu asli. Itu aja. Ijazah yang di atas meragukan, yang di bawah asli, Bang Roy Suryo? Ya, saya ini pasti clear, clear. Oke, Bang Ade, tanggapannya Bang Ade. Ini ijazah yang ditunjukkan, yang disampaikan Bang Roy Suryo nih, Bang Ade, yang sampai bikin gaduh dan harus dilaporkan Pradi nih, Bang Ade. Jadi gini, itu apapun bukti yang disajikan oleh baik itu Bang Roy ataupun media-media saat ini, kalau memang itu diyakini palsu, tentu ada proses. Ada proses, jangan meyakini sesuatu yang memang ini belum ada proses hukum yang menentukan. Lembaganya belum ada. Terus yang ini yang paling menjadi pertanyaan mungkin teman-teman juga di pemeriksa di Indonesia adalah apakah betul itu ijazah Jokowi? Karena itu menarik. Ini menarik. Apakah itu yang ditampilkan itu sudah fix 100%? Kita not dulu Bang Roy Suryo, kita dengarkan dulu gimana Bang. Tapi ya justru itu Bang Suryo, Mas Roy Suryo, bahwa Bapak selalu membandingkan dan bahkan tanpa melihat ijazah yang ditampilkan saat itu, sebelum yang lalu ya, belum menampilkan ijazah yang dimaksud, Bang Roy sudah ngomong ijazah palsu loh. Oh iya. Itu Bapak sudah pastikan loh. Karena yang ditampilkan itu palsu. Baik. Ya, memang sebelum penampilan, jadi dengan ijazahnya, penampilan yang kita lihat sekarang, itu Bang Roy sudah menyampaikan bahwa palsu. Iya. Maksudnya melampaui kalau itu ijazahnya palsu. Bahkan sebelumnya loh Bang Roy. Bahkan sebelumnya ada fotokopi. Sebelum Bapak menyampaikan itu. Baik Bang Ade, kita dengarkan Bang Roy Suryo. Ini bagaimana memastikan ini keasliannya Bang Roy Suryo? Ya, gini. Jadi sebelumnya masyarakat prestasi Indo TV ini juga bisa clear ya. Sebelum ijazah yang dipublish oleh yang disebut ijazah Jokowi, oleh salah seorang kader itu ada fotokopi. Fotokopi itu adalah yang sudah diedarkan atau yang ditayangkan di Universitas Gadjah Mada ya oleh temannya. Jadi mereka mengatakan ini loh, ini. Oke, kalau nanti fotokopi yang diedarkan teman-temannya, 1, 2, yang ditunjukkan di akun X atau Twitternya milik si Sandi pada satu itu tetap berbeda dengan yang dimiliki oleh Jokowi. Ya, ternyata berbeda, berarti mereka kayak temannya, kayak kemudian si Dian Sandi, itulah yang harus kemudian nanti karena mereka mengedarkan sesuatu yang tidak benar, mereka mengedarkan kebohongan. Kalau nanti ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi itu ternyata diperiksa dan ternyata benar, nah ya nggak apa-apa, kita harus katakan yang benar harus benar. Tapi kalau ternyata itu sama, ya berarti harus diteliti. Dan sekali lagi nggak apa-apa, secara hukum sekali lagi Bang Ade, saya sangat menghormati hukum, kami sangat menghormati hukum. Tapi juga hukum tidak membuka tanpa teknologi. Jadi kita tunggu teknologinya kayak apa nanti. Gitu. Jadi mungkin bisa, mungkinkah Bang, kita menunggu proses hukum, proses of law, dan apapun itu tentu
tentu apa yang siap dipertanggungjawabkan secara hukum, moral dan seluruh rakyat Indonesia melihat ini, Bang Roy ya. Jadi saya melihat bahwa Bang Surya ini sangat semangat sekali ya. Kayaknya keyakinannya penuh sekali. Inilah yang membuat masyarakat Indonesia menjadi berpola pikir terbelah dua. Benar nggak sih? Nah ini Bang Roy. Jadi Bang Roy tanpa proses yang apa namanya belum ada prosesnya hukum yang pasti. Prosesnya sangat bisa kami pertanggungjawab. Kalau proses ilmiahnya sangat bisa kami pertanggungjawab. Apakah maksud Bang Ade adalah di persidangan dulu pembuktiannya Bang Ade baru disampaikan atau bagaimana? Tentu ada lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji sesuatu apakah itu palsu atau tidak dan ada pembandingnya nanti. Kalau ada palsu tentu ada aslinya. Gitu loh. Oke, gimana? Kita dengarkan jawaban Bang Roy Suryo. Bang Roy Suryo silakan Bang. Ya, nggak apa-apa Bang Ade. Kita tunggu asli. Kalau memang ada aslinya. Dan sekarang statement saya nggak pernah berubah dari awal sampai akhir. Demikian juga statementnya Dr. Ispot. Demikian juga statementnya Dr. Tifa. Kalau memang ada aslinya Gus dan itu tinggal dikeluarkan. Dan kalau dari dulu dikeluarkan nggak buat gaduh. Jadi sebenarnya gaduh sama ini. Orang yang tidak mau jujur mengeluarkan ijazah itu atau enggak, itu aja sudah. Jadi dia jujur dari awal mengeluarkan ijazah itu, clear. Dia tidak membelah anak bangsa. Dia tidak membuat rakyatnya sibuk mikirin ijazahnya dia. Yang Bang Roy dan kelompok Bang Roy aja yang sibuk kayaknya. Oke, baik. Enggak lah. Rakyat Indonesia ini semua melihat ini karena kita nggak mau lihat masih. Kita nggak mau ini jadian. Gitu. Tapi ada menjelaskan dengan jasa yang nggak jelas. S1 katanya Singapura, tapi London. S2-nya katanya Australia, tapi ternyata nggak jelas S2-nya itu hanya matrikulasi. Nah itu harus nanti kalau dia lagi menjabat. Nah pertanyaannya Bang Yudi tadi, ya bisa diturunkan, bisa dimakzulkan kalau kayak gini jabat. Pertanyaan netizen Bang Roy. Jauh, Mas Suryo. Terlalu jauh Mas Roy ngomong gitu. Baik Bang Roy dan Bang Ade. Sayang waktu dialog kita tidak sepanjang di Rakyat Bersuara. Jadi kita terbatas waktunya. Terima kasih banyak. Kita nanti menunggu laporan dari Pradi dan juga pembuktian dari Bang Roy Suryo lebih jelas lagi. Terima kasih banyak sudah berdialog bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta diwarnai kericuhan di luar sidang pemirsa. Sejumlah orang diduga akan berbuat gaduh diusir paksa hingga sempat dihakimi massa pendukung Hasto. Dua pemuda tidak dikenal ini diusir paksa keluar oleh massa pendukung Hasto dari lobi utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas yang melerai keributan sempat kewalahan lantaran massa terus memaksa keduanya meninggalkan lokasi. Jagain. Tiga orang lainnya yang juga dicurigai membuat keributan mendapat perlakuan yang sama hingga kelima pemuda yang mengenakan baju SAFE KPK itu berhasil dievakuasi keluar. Tim kuasa hukum Hasto menduga jika orang-orang tidak dikenal tersebut merupakan massa bayaran yang sengaja didatangkan untuk membuat kegaduhan saat jalannya persidangan. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum KPK. Teman-teman bisa melihat
Di depan masih banyak masa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Sementara di ruang sidang Tipikor, Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto Kristianto juga hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Sekjen PDIP yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku, Hasto Kristianto, menyebut persidangan yang dijalaninya merupakan daur ulang proses pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut Hasto, tidak ada fakta baru yang dihadirkan KPK. Sidang kasus dugaan suap kepengurusan pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis siang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, jaksa penuntut umum menghadirkan pengacara PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap PAW Harun Masiku, yakni Doni Tri Istiqomah dan ex-komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Hasto mengaku keterangan saksi yang disampaikan seperti daur ulang saja kasus yang sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana ini betul-betul suatu daur ulang terhadap suatu proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian diproses kembali segala sesuatunya dari awal. Padahal di dalam putusan pengadilan tersebut terhadap terdakwa Wahyu Setiawan, Saiful Bakri dan juga Agustian Tio, itu semua sudah jelas fakta-fakta hukumnya. Dan tapi demi menghormati seluruh proses, kita melihat bahwa banyak hal yang kemudian harus diputar kembali. Dan apa yang dijanjikan oleh KPK adanya fakta-fakta baru sampai hari ini tidak pernah terungkap, yang membuat proses ini harus diulangi kembali. Sementara seorang saksi lain, Saiful Bahri, yang merupakan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, tidak hadir di agenda sidang kali ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengamat militer KONI Rahakundini akhirnya muncul dengan dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia kini diserahkan kepada Wakil Sekjen PDIP Aryo Adi Darmo. Saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah... Jadi notaris Rusia ya, Mas? Rusia, saya Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Siap. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Siap. Nah, itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa berlibat, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Siap. Yang lain kan tentang apa korupsi, apa itu. Nah, ini ya ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dijadikan video. Siap. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi, Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya Pak? St. Petersburg State University. Ini langsung dibawa ke Kremlin. Ini capnya
ini penantangnya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara Rusia daripada sini lihat. Gitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Dirjen. Saya terima kasih dipercaya. Tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Jadi di luar ini. Wah, sehat sukses. Terima kasih. Udah semua kan? Aman udah.